kalau udah pagi-pagi dingin. Kalau lagi jalan-jalan di Kota Bandung enak banget ya, seru banget. Nggak ada habisnya pokoknya waktu jalan-jalan di Kota Bandung kan. Banyak tempat yang bisa dikunjungi. Banyak banget, apalagi orang-orang luar yang mau ke Kota Bandung ya. Rame banget kalau weekend. Pokoknya udah seru banget lah di Kota Bandung. Wah, Pian, ini kalau jalan-jalan habis sahur pagi-pagi ternyata enak juga, Pian ya? Enggak juga, Han. Banyak orang lain atau Pian juga kalau habis sahur, habis sholat subuh ya, tidur lagi. Dan itu Hana juga pasti pernah kayak gitu kan? Iya, sebenarnya pernah juga. Tapi kan sekarang kita udah jalan-jalan nih pagi-pagi di udara Bandung yang sejuk. Ya. Tapi kita sama pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di seluruh Nusantara. Oja Jawa Barat kembali menjumpai Anda di acara Pelangi Nusantara. Bersama saya Alfian Reza. Dan saya Hana Ikramina. Kali ini kita sudah ada di depan patung Persib, pemirsa. Patung Persib ini dibangun tahun 1980 sebagai lambang supremasi kemenangan Persib waktu itu. Bener, Han. Dulu Persib menjadi juara pertama Liga Divisi Utama dan apresiasi dari pemerintah Kota Bandung, Hana, dengan membangun patung ini. Pemirsa, kalau kita lihat patungnya sih terlihat netral aja sebagai patung pemain sepak bola ya, kan ya. Nah, pada waktu itu memang juara atau bintangnya dari Persib namanya Ajat Sudrajat dari Bobotoyan ya, lebih mengenal patung ini dengan nama patung Ajat. Betul. Jadi patung ini merupakan lambang kebanggaan bobotoh Persib. Kebanggaan banget. Iya, tapi sebenarnya selain patung ini yang dibangun tahun 1980 ada banyak sekali bangunan di Jalan Tamblong yang lebih kuno dari ini. Nanti kita kasih tahu pemirsa ya. Iya. Tapi sebelum itu pemirsa, kita lihat dulu perjalanan Dahlia Rineva di Desa Cibodas Untuk melihat potensi sayuran di dataran tinggi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk saat ini, lahan pertanian akan semakin menyempit. Alih fungsi pertanian akan terus terjadi dan tidak terhindarkan. Kondisi seperti ini juga terjadi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang terkenal dengan hasil sayur mayurnya. Tepatnya di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, alih fungsi lahan, otomatis petaninya pun beralih profesi. Dari jumlah petani di desa ini yang tercatat sekitar 7.000 orang, kini tinggal 30% yang benar-benar menggeluti pertanian sayur mayur. Untuk terus meningkatkan hasil pertanian terutama sayur mayur, maka kini dikembangkan pola pertanian intensif di lahan sempit dengan sentuhan teknologi. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dahlia Rineva dalam acara Pesona Desa. Kali ini saya sedang berada di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pemirsa, daerah Lembang memang dikenal dengan daerah perkebunan dan pertanian. Sedangkan perkebunan dan pertanian memang identik dengan lahan yang luas. Namun di Desa Cibodas telah dikembangkan pertanian intensif lahan sempit dengan sentuhan teknologi. Seperti apa prosesnya? Yuk kita lihat sama-sama. Di lahan seluas 5.000 meter persegi inilah ditanam berbagai aneka sayuran yang memiliki nilai jual tinggi, mulai jagung manis, tomat, kacang kedelai, hingga selada Jepang, bayam Jepang, dan timun Jepang. Pola pertanian intensif di lahan sempit ini tidak lepas dari usaha seorang petani yang kini menjadi Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S Tani Mandiri, ISHA.
kekhawatiran Ishak terhadap kelangsungan hidup para petani karena semakin sempitnya lahan pertanian dan alih profesi para petani membuat dia harus memutar akal mencari cara untuk mengubah perilaku tanam dan pola pikir para petani. Untuk itulah, ia harus melakukan magang di Jepang tahun 1987 selama 1 tahun. Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari negeri Sakura ini perlu waktu, dan baru terrealisasi pada tahun 1993, itu pun hanya dilakukan di lahan pertaniannya sendiri. Sambil menekuni dan menerapkan ilmu yang didapat, ia pun menularkannya kepada para petani di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang. Awalnya, penerapan pola pertanian intensif ini belum direspon para petani sekitarnya. Namun setelah melihat hasil panen yang diperoleh Ishak, 4 tahun kemudian hingga kini para petani di Desa Cibodas mengikutinya. Di P4S kami di Tani Mandiri beserta rekan-rekan para petani sekitar di sini berupaya untuk menutup satu tuntutan pasar yang sangat susah dijawab oleh kita, yakni kaitan dengan kontinuitas. Akhirnya teman-teman kita coba dengan cara pola seperti ini, alhamdulillah sekarang paling tidak 1 ton 200 sampai 2 ton per 1 kali kirim. Itu bisa kita tutup kebutuhan pangsa pasar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kini di areal yang tidak begitu luas, para petani bisa menanam aneka sayuran yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Lihat saja di areal pertanian milik Ishak, hampir di setiap jengkal lahannya ditanami aneka jenis sayuran, mulai rawit, tomat, hingga bayam Jepang. Melalui pola pertanian intensif di lahan sempit dengan sentuhan teknologi, mulai menanam dan pemeliharaannya menghasilkan sayuran yang berkualitas. Dari beberapa jenis sayuran unggulan dan banyak diminati konsumen. Pemirsa, rumah plastik ini merupakan lahan pertanian tomat dengan sistem hidroponik. Dan tomat sendiri merupakan salah satu produk unggulan dari pertanian intensif lahan sempit di Desa Cibodas ini. Salah satu jenis sayuran unggulan yang ditanam di lahan pertanian milik Ishak adalah bayam Jepang dan tomat. Pak, ini kira-kira butuh waktu berapa lama lagi Pak sampai proses panen? Ini kurang lebih 60 hari lagi deh. 60 hari? Lama juga ya Pak ya? Selain produk unggulannya tomat tadi, ada lagi nggak Pak produk unggulan lainnya di pertanian ini? Ada Bu, bisa kita lihat ini. Yang satu jagung sama kacang kedelai Jepang. Jagung yuk Pak, kita lihat sama-sama. Ini ya Pak ya? Nah, jagung dengan edamame atau kedelai ya Pak ya? Kedelai. Nah pemirsa, selain tomat ada juga produk unggulan lainnya di pertanian intensif ini. Salah satunya adalah jagung manis dan juga kacang kedelai. Dan yang berbeda, di sini ditanam dengan sistem tumpang sari. Kini setelah para petani tertarik dengan pola pertanian intensif dan menikmati hasil panennya, mereka diajak bermitra untuk memasarkan hasil pertaniannya dan dibentuk lembaga ekonomi, yakni koperasi. Awalnya respon dari petani dengan cara seperti ini, mereka tidak begitu yakin. Karena keterbiasaan para petani menanam dalam suatu monokultur sekaligus dalam luasan yang cakup skala ekonomi. Tetapi ada kelemahannya, yakni ketidakjelasan di ujung di mana harga itu belum bisa ditentukan. Tapi dengan pola seperti ini, kita sekarang sudah mulai bisa menjawab masalah-masalah seperti itu. Harganya jelas,
komoditinya jelas, kemudian kuantitinya jelas. Dengan adanya pola kemitraan dengan para petani sekitar, kini hasil pertanian Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, telah memiliki pangsa pasar cukup menjanjikan, karena jenis sayurannya tergolong sayuran eksklusif. Ya, alhamdulillah kami bertani dengan P4S, berbeda dengan bertani seperti yang sebelumnya. Karena di P4S di sini bertaninya dengan jadwal tanam yang sudah ditentukan, bahkan harganya pun sudah ditentukan dari P4S Tani Mandiri. Jadi kami mempunyai kepastian kapan mau tanam, kepastian harganya juga. Jadi kita bisa dihitung terlebih dahulu sebelum tanam pun gitu. Bahkan profit seberapa kita kira-kira bisa ketahui terlebih dahulu. Sayuran dari Desa Cibodas kini sudah dilirik pusat-pusat perbelanjaan di Kota Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Setiap kali kirim sedikitnya 1,5 hingga 2 ton sayuran didistribusikan ke konsumen. Untuk memenuhi permintaan pasar itu, diperlukan pasokan dari para petani sekitar 1 ton setiap minggunya dalam 3 kali pengiriman. Pemirsa, seperti apa proses penyortiran sayuran dari hasil pertanian intensif tadi? Yuk kita lihat. Pak, ini sedang menyortir sayur apa, Pak? Ini namanya bayam Jepang, namanya Renso. Morenso atau bayam Jepang ya? Oh iya. Kalau ini yang sedang dibersihkan? Nah, ini namanya ramen lettuce. Ramen lettuce. Kalau bahasa Indonesianya apa, Pak? Ya, Selada, mungkin bisa. Hampir mirip selada soalnya ya, Pak ya? Kalau yang sebelah sana itu sayur apa, Pak? itu namanya kalau kita disebutnya itu kenikir. Kenikir. Bahasa Jepangnya itu sumiku. Sumiku. Ya. Oh iya. Lokasi lahan pertanian ini kini banyak dikunjungi para pembeli perorangan, terlebih hari Sabtu dan Minggu, serta hari libur sekolah. Di lokasi ini, para pembeli bisa dengan bebas memilih sayuran yang diinginkan dan bisa melihat langsung areal pertaniannya. Bahkan anak-anak bisa ikut mencoba mengemas sayuran. Permisi, Bu. Iya, Ibu asalnya dari mana, Bu? dari Jakarta. Oh, berarti sedang liburan ya di sini? Iya, ngajak anak-anak. Ngajak gitu. anak-anak. Iya. Tahu tempat sayuran ini di mana, Bu? Dari mana? Dari teman, Belanja sayur apa aja, Bu, di sini? ini ada tomat, terong. Rasa sayurannya gimana menurut Ibu? Kelihatannya sih seger ya. Iya. Beda banget sama Jakarta kalau kita ngeliat udah hitam-hitam. Iya. Ini masih hijau, seger. Oh, Dan iya. kayaknya manis gitu. Dengan berhasilnya menerapkan pola pertanian intensif di lahan sempit ini, areal pertanian milik Ishak di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, banyak dikunjungi para petani dari daerah lain guna melakukan studi banding. Untuk menularkan pengetahuan di bidang pertanian ini kepada para petani lain, maka tahun 2006 dibentuk Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S Tani Mandiri. Yang paling saya rasakan itu adalah perubahan perilaku, baik itu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Itu yang paling utama, Bu. Termasuk bagaimana membangun mental di sini menjadi seorang petani muda yang sekarang isunya udah regenerasinya semakin berkurang. Apabila para petani sudah mulai menerapkan pertanian intensif seperti ini, maka tidak ada lagi para petani yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tinggal kemauan untuk maju dan kerja keras.
Di lahan sempit pun, kalau dimanfaatkan para petani dengan menanam sayuran secara intensif dibarengi ketekunan dan kemauan, maka akan menghasilkan sayuran yang bernilai jual tinggi. Pemirsa, demikian tadi potensi Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengenai optimalisasi lahan sempit untuk pertanian intensif, tentunya dengan menggunakan teknologi. Akhirnya saya Dahlia Rineva beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Bila
Kalau di sekitaran Jalan Tamblong ini ada banyak sekali bangunan-bangunan kuno ya. Betul. Kita bisa lihat di belakangan ada hotel kuno. Nah, buat pemirsa yang udah pernah ke Jalan Braga juga, sepanjang Jalan Braga itu kan penuh dengan gedung-gedung tua historis. Iya. Satu lagi nih yang luar biasa. Ntar dulu, satu lagi yang luar biasa. Apa? Ada restoran yang dibangun sejak tahun 1930. Wow, itu luar biasa kuno kalau ini itu. Luar biasa. Nah, kalau di Jalan Tamblong sebenarnya banyak masyarakat yang tidak sadar kalau melewati bangunan-bangunan kuno, termasuk bangunan unik ini. Nah, nih Vian nih, kalau misalnya satu kata, masjid, apa yang terlintas di pikiran Vian? Islam. Pastilah. Terus kubah. Kaligrafi. Boleh. Putih. Hijau. Warna ya? Ya. Bangunan ini unik karena warnanya merah, Vian. Pasti Masjid Lao-Tse. Tebak deh. Betul pemirsa, Masjid Lao-Tse II. Masjid Lao-Tse II ini dari nama dan bangunannya sebenarnya kita udah tahu kalau ini berhubungan sekali dengan etnis Tionghoa. Benar sekali. Wah, ini kalau lihat interiornya ya, Vian ya, satu kata, sederhana. Bener, Han. Dari ukuran yang cuma 9 kali 7 meter ini, kebayang nggak? Jamaahnya hampir 120 orang. Wah, itu banyak banget. Belum, itu hari biasa. Kalau lagi bulan Ramadan seperti ini, sholat tarawih, jamaahnya tuh hampir trotoar, hampir sampai ke trotoar yang depan tadi. Oh, jadi membludak ya sampai keluar. Sangat membludak dan antusiasnya untuk beribadah di Masjid Lao-Tse ini besar sekali, Han. Betul, ini menyiratkan semangat dari etnis Tionghoa untuk belajar Islam pastinya. Iya, benar. Tadi juga kalau kita udah lewat di depannya, sepintas aja. Masjid Lao-Tse ini seperti kelenteng orang-orang Tionghoa. Iya, betul. Dan itu adalah untuk mempermudah orang-orang Tionghoa untuk mempelajari Islam. Karena mereka menganggap ini adalah dunia mereka. Ini adalah rumah mereka. Setuju, karena sebenarnya etnis Tionghoa ini kan sangat dekat ya, Vian ya, dengan kelenteng. Dari mereka kecil, mereka udah kenal kelenteng. Nah, Vian, semangat ini sebenarnya ditularkan langsung dari pendiri Persatuan Islam Tionghoa, yaitu Haji Karim Uy. Haji Karim Uy ini selain pendiri tadi, pengusaha juga yang sukses waktu itu dan pejuang bangsa Indonesia, sahabat Bung Karno waktu itu. Tentu saja tadi kita lihat foto pendiri dari Masjid Lao-Tse ini dengan Presiden Soekarno ya, Presiden pertama, dan Buya Hamka. Betul. Dan semangat ini memang menyiratkan bahwa agama Islam sebenarnya memang tidak membeda-bedakan ya siapapun dari etnis manapun untuk belajar agama Islam. Betul sekali. Nah, sekarang pemirsa pasti penasaran, apa aja sih kegiatan yang ada di Masjid Lao-Tse ini, apalagi anak-anaknya di bulan Ramadan. Ini dia. Masjid yang berada dekat dengan mereka. Tak hanya jarak, namun hati mereka pun terpaut ke sana. Itu sebabnya saat orang berheran-heran mengapa anak-anak ini tak mendatangi masjid lebih besar dan berada di lingkungan mereka, jawaban itulah yang akan segera muncul. Meski kecil, atau mungkin karena kecil, masjid ini menjanjikan kehangatan bagi siapapun yang memasukinya. Dan selayaknya anak-anak, mereka menyambut gembira Ramadan kali ini. Karena telah terbayang segala kegiatan yang akan mereka jalani sepanjang Ramadan. Ngabuburit, taraweh, atau membantu Cik Jesselin dan koko-koko di masjid yang menyiapkan acara tajil on the road. Fir'aun, dengerin Ridwan, Hendra. Jadi Fir'aun itu adalah Ramses II. Jadi Ramses II itu adalah Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sama sareng Ramses II.
Anak-anak, dunia ceria, dunia bergembira. Bermain, diam, bahkan menangis pun adalah saat gembira bagi mereka. Bagi anak-anak, tak ada kesedihan yang terlampau dalam untuk ditangisi berlama-lama. Sudut pandang yang melihat dunia lebih pada sisi menyenangkan. Melalui riwayat Nabi Musa yang diceritakan dengan menarik, anak-anak ini belajar mendekat pada Sang Pencipta dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Bani Israil tidak kemakan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, kemana kesiangan? Terus PR, belum kerjain. Oh, main ya? Enggak, oh, ketiduran? Oh, ya udah. Udah sholat belum? Belum. Udah wudhu? Belum. Sekarang wudhu, udah wudhu, sholat. Ya, udah sholat nanti gabung ke kita sama teman-temannya. Kita wudhu dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian mengurusi Musa hingga akhirnya beliau besar di istana itu. Ketakutan karena Meski Koko Ustom harus mengalihkan perhatiannya sejenak pada diri, namun karena penyampaiannya, anak-anak menunggu dengan sabar gurunya untuk menyelesaikan cerita. Meski begitu, anak-anak tetap berhenti. Kadang ada saja gangguan kecil yang bisa menyedot perhatian mereka, dan Ustom pun menyelesaikan dengan bijaksana. Waktu berjalan terus dan kegiatan ngabuburit terus berjalan. Saat diberi kesempatan untuk menunjukkan karya mereka, tanpa ragu-ragu, anak-anak ini membaca pantunnya. Dan pemikiran anak selalu menarik. Cara mereka melihat dunia sekeliling, mereka rekam dalam tulisan. Simak saja pantun Farhat ini. Tiba juga saat berbuka, saat yang dinanti-nanti. Bungkus tajil segera dibuka, kurma yang manis pun masuk ke dalam mulut. Yang terdengar hanya decak mulut mengunyah. Segera setelah selesai berbuka, mereka akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ya, Ramadan adalah milik semua. Tak peduli apakah ia kaya ataukah anak-anak pedagang kaki lima seperti mereka. Karena Islam tak memandang perbedaan status sosial ataupun etnis.
Dayak, dan tari Blantek. Sama-sama percampuran dari etnis Tionghoa ya? Iya benar, dan warnanya sama-sama merah, Pian. Bener banget. Nah pemirsa, tadi kita udah lihat anak-anak di dekat Masjid Lause yang sedang ngabuburit kayak kita ya, Iya, kita juga sekarang lagi ngabuburit, Pian. Bener, tapi ngabuburit sekarang itu udah dikenal di luar Jawa Barat kan? Loh, emang kenapa sih, Pian, ngabuburit? Gini Han, ngabuburit itu berasal dari kata burit yang artinya sore atau menjelang malam hari. Tapi kemudian dipersempit jadi menunggu buka puasa kayak kita. Tapi sama aja kan, menunggu buka puasa sambil menunggu malam juga. Sama aja. Iya, dan kegiatannya juga sekarang bervariasi ya, Pian, ya. Nggak cuma ngaji atau jalan-jalan ya. Terus juga kayak kita nih, banyak yang jualan di sini juga. Terus ada anak-anak yang main. Dia lupa waktu, tiba-tiba pulang ke rumah udah buka puasa aja. Iya bener. Tadi kalau misalnya yang jualan sebenarnya ngabuburit juga, Pian, tapi menghasilkan uang. Jadi nyari rezeki juga. Karena sebenarnya nggak ada batasan. Kalau misalnya ngabuburit itu harus ngaji atau harus main. Mereka juga bisa menghasilkan rezeki. Tapi kalau kita mah ngabisin uang buat beli takjil ya. Iya, mau belanja ya. Nah, sambil kita belanja ngabuburit, pemirsa bisa melihat tayangan tentang penataan kawasan kumuh di Kota Bandung dan sekitarnya. Sini sana. Sini aja. Jembatan Layang Pasupati merupakan salah satu ikon kota Bandung yang menghubungkan Jalan Pasteur dengan Jalan Surapati sejauh 2,8 km. Melintasi Sungai Cikapundung dan kawasan padat penduduk, kolong jembatan ini sempat menjadi kawasan kumuh dengan gubuk-gubuk liar. Karena faktor itulah Dinas Pemukiman dan Perumahan di Skimrum, Jawa Barat mulai menata kawasan ini sejak tahun 2009. Tebing sungai yang dulu berantakan kini sudah dikirmir. Meski sempadan sungai dibangun penduduk menjadi tempat hunian, resiko longsor di kawasan ini sudah bisa diminimalkan. Kemudian di tengah delta sungai dibangun taman kecil sebagai bagian dari pengembangan ruang terbuka hijau RTH di Kota Bandung. Dengan program dari pihak Kartim ini untuk penataan kawasan ini berusaha diminimalis artinya ditata, terutama untuk kawasan-kawasan yang dekat dengan sungainya gitu Pak. Kalau dilihat dari sisi idealnya dari sungai itu kan harusnya dari sepadan sungai itu ada sekitar 5 sampai 10 meter gitu Pak. Itu pinggiran sungai itu harus bebas dari kawasan pemukiman supaya ya tadi untuk penataan sungainya sendiri supaya bersih itu kan harus bebas dari rumah-rumah yang kumuh terutama di sini Pak. Bagi warga setempat, langkah di Skimrum ini jelas sangat positif. Asalnya, kondisi sungai Cikapundung memang perlu ditata untuk menjaga manfaat dan kualitasnya. Apalagi setiap warga ingin melihat Cikapundung menjadi bening dan asri seperti di masa lalu. Sekarang mah Pulau Sari jadi bagus, ini ada taman Cikapundung rapi di benteng. Ya dulu mah cuma sepi-sepi aja, jembatan dulu cuma pakai bambu, sekarang jembatan cok. Dengan dibangunkannya kirmir-kirmir, memang kebanyakan dari yang lama itu kan kirmir udah pada bolong-bolong itu Pak bawahnya. Jadi sekarang memang udah kondisinya lebih baik dan mudah-mudahan bisa lebih aman. Cuman karena sekarang kondisinya Cikapundung ini dipakai oleh publik, warga turun, dipakai oleh publik, kan tangga. Jadi bagaimana sungai ini ada akses untuk menjadi ruang publik dipakai untuk masyarakat. Untuk menumbuhkan kesan indah dan nyaman, mereka membangun beton sikat berpola pada setiap gang. Cor batu sikat atau ampiangan selama ini biasa dipakai untuk carport atau garasi. Namun di Taman Sari, model bangunan itu dipakai untuk permukaan jalan.
Sebagaimana umumnya perilaku warga di pinggir kali, budaya sanitasi di wilayah ini pun masih perlu ditingkatkan. Karena itu Diskimrum membangun MCK komunal untuk warga setempat, tidak jauh dari sisi Cikapundung. Limbah domestik yang selama ini digelontorkan begitu saja ke sungai, diolah dalam 11 bilik pengurai. Keluaran dari MCK ini pun sudah bisa memenuhi kualifikasi baku mutu air. Jadi fungsi dari pengolah ini adalah untuk mengurangi pencemaran pada badan air. Kemudian fungsi lain dari biodigester itu yaitu bisa dimanfaatkan untuk gasnya itu untuk memanaskan air. MCK komunal ini memang bukan yang pertama di Jawa Barat, tapi secara fungsional ia bisa menampung hajat hidup 400 keluarga. Mudah dipahami jika penduduk pun meresponnya secara positif karena meringankan beban mereka. Alhamdulillah, bagus lah biar nggak ke Cikapundung lagi gitu. Belum disambung itu ya soalnya finishing belum selesai semua, masih di dalam masih ada hembusan air sedikit. Tapi kan udah bisa dipakai kan ya? Kalau ini sudah bisa, udah mandi. Jauh di utara kota Bandung, tepatnya di lereng Gunung Tangkuban Perahu, beberapa petani terlihat melintasi areal perkebunan. Di desa Sunten Jaya inilah hulu sungai Cikapundung terletak. Sunten Jaya merupakan sentra peternak sapi perah dengan populasi tidak kurang dari 1.700 ekor. Parahnya, 60% dari limbah sapi itu dibuang begitu saja ke sekitar kandang, termasuk ke Cikapundung. Padahal ke hilir, sungai ini menjadi sumber pengolahan air PDAM Bandung. Agar pencemaran sungai Cikapundung tidak meningkat, Diskimrum Jabar membina peternak, mengolah limbah sapi menjadi kompos. Selama ini warga desa mengaku terpaksa membuang kotoran sapi ke Cikapundung karena tidak ada pilihan lain. Bingung mau diapain, mungkin nggak ada lahan buat pembuangannya, Pak. Kalau yang dibuangnya sekitar 60%, yang 40% mungkin dipakai untuk pertanian. Ya. Kalau ini salah satunya dari 1 RW atau 2 RW bisa di backup dengan ini rumah kompos. Alhamdulillah. Jadi pencemaran untuk hulu sungai Cikapundung semakin menurun. Selain membuat kompos, warga juga dilatih membuat batu bata dari kotoran sapi. Limbah yang berlimpah di desa ini dicampur tanah liat dengan komposisi 75% kotoran sapi dan 25% tanah liat. Hasilnya sebuah inovasi bahan bangunan yang lebih murah dibanding bata biasa maupun bata batako. Ini kelebihannya ringan, kalau di bawahnya juga ringan. Kalau di itu juga nggak seperti bata biasa, kan bata biasa cepat pecah. Nah, ya. Kalau yang ini nggak cepat pecah. Jatuh nggak pecah? Bisa. Kekuatannya gimana? Kalau kekuatan Pak, baru mau dicoba dulu sekarang. Nanti di kantor itu di desa mau bikin was. Penelitian di UGM membuktikan batu bata dari kotoran sapi lebih ringan 20% dibanding bata biasa, tapi kekuatannya justru lebih baik hingga 20%. Selain itu, batu bata ini tidak perlu dibakar dalam proses pembuatannya, cukup dijemur dan mampu menghemat semen hingga 60% saat penggunaannya. Upaya yang dilakukan masyarakat ini sudah lama diperkenalkan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Limbah pun mempunyai nilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan. Yang paling penting adalah tidak dibuang ke sungai. Warga desa Sunten Jaya juga memanfaatkan kotoran sapi untuk menghasilkan biogas. Dengan bimbingan para konsultan, mereka mengolah limbah ini menjadi sumber energi dan penerangan. Di samping mereduksi pencemaran di Sungai Cikapundung, aplikasi biogas ini secara langsung mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu
penyumbang emisi gas rumah kaca adalah dari limbah kotoran ternak ini. Kalau kita tidak olah, itu akan menjadikan emisi gas rumah kaca yang saat ini tren lah. Gitu. Biogas mengandung 75% metana, sehingga secara fisik karakternya mirip gas alam. Nah, dibandingkan LPG yang terkadang meledak, biogas memiliki keunggulan dalam kaitannya dengan masalah lingkungan, harga, dan juga keamanan. Singkatnya, sebuah jawaban bagi aneka persoalan di pedesaan. Upami itu mah, upami dihurungkan teh, ngebledu gitu. Upami aman. Iya mah aman. Keras dan mengeluarkan biaya. Ente. Desa Winaya Mukti, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Sejumlah pekerja terlihat asik dengan aktivitasnya. Meski di bulan Ramadan, mereka tetap bekerja keras menyelesaikan proyek rumah susun sederhana sewa, Rusunawa, yang rencananya akan ditempati mahasiswa baru ITB. Sebagaimana Unpad, ITB memang memiliki kelas jauh di Jatinangor, hasil merger dengan Unwim. Namun bedanya mahasiswa baru mereka akan langsung diasramakan di flat ini, khususnya untuk program studi rekayasa kehutanan, pertanian, dan bioengineering, baik untuk jenjang S1 maupun S2. Jika telah selesai nanti, Rusunawa ini akan sanggup menampung 280 mahasiswa per unitnya. Meski tanpa lift, gedung 4 lantai ini dirancang khusus agar nyaman sebagai tempat belajar dan sekaligus tahan gempa. Untuk Rusunawa ini didesain udah sesuai dengan peraturan gempa yang berlaku di wilayah Bandung. Untuk Rusunawa di ITB ini desainnya khusus, tidak sama persis dengan Rusunawa di lingkungan Cipta Karya yang lain. Di luar Rusunawa, di Skimrum Jabar membangun ruang terbuka hijau RTH seluas 1,2 hektar. Dengan latar belakang pemandangan Gunung Gelis, RTH ini akan menjadi tempat pertemuan atau Rongdewu, tempat belajar dan juga pusat kesenian. Karena itulah mereka membangun amphitheater di tengah taman dengan penerangan lampu solar sel dan jaringan internet Wi-Fi. Sebelumnya kawasan ini kurang terurus dan nyaris hanya menjadi padang rumput. Kini sekalipun terkesan masih gersang, pihak pelaksana telah menanam ratusan pohon aneka jenis untuk penghijauan. Pohon-pohon di sini kalau kita secara total itu ada sekitar 800 pohon, Pak. Jenis pohon yang di sini ada pohon damar, ada pohon hiang liu, ada pohon, terus ada pohon bambu Cina, terus ada pohon ketapang badak atau disebut dengan biola cantik. Menurut perancangnya, pembangunan RTH ini dimaksudkan agar ITB bisa menjadi Green Campus atau kampus hijau yang ramah lingkungan dan minim polusi. Selain itu, ruang terbuka hijau ini juga dimaksudkan agar ITB menjadi kampus pendidikan yang tempat belajar mahasiswanya tidak harus di tempat tertutup. Kita mengurangi sebanyak mungkin polusi, bahkan juga diharapkan dari kampus ini tidak akan keluar limbah yang artinya nanti air dari penggunaan seluruh kampus di sini bisa melalui water treatment untuk bisa dipakai kembali. Demikian juga kalau sampah padat diharapkan nanti
itu dipakai untuk tanaman atau untuk pupuk di pertanian, percobaan maupun kebun lahan dari kehutanan. Akhirnya Han, dari pagi kita udah jalan-jalan tadi ke Patung Ajat, terus juga Masjid Lao Tse, Jalan Tamblong yang banyak banget gedung-gedung historis ya Han ya. Betul. Terus tadi juga kita udah mendengarkan lagu daerah dan tari Blantek. Bener banget. Dan jalan-jalan juga tadi ke Cibodas ya. Iya, betul. Nah, itu artinya banyak banget keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dan itu semua dapat Anda saksikan melalui Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 7 sampai 8. Betul. Dan besok giliran Jawa Tengah ya, Pian ya. Ana. Dan Wajah Jawa Barat akan kembali menyapa Anda tanggal 4 September 2012 nanti. Akhirnya saya Alfian Reza. Dan saya Hana Ikramina, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ini yang Hana nih. Bukan. Ini punya Pian kan? Bukan. Ya, terus di mana punya kita? Masih dipakai. Aduh, balik lagi. Jadi warga bumi ini, alamnya, mojangnya, jajakan juga keramahannya, dikenal di Nusantara. Oh, kami bangga, kami bahagia, ilmuwan, olahragawan, seniman, dan budayawan banyak bencana lahir di tempat ini. Kami bangga dan kami bahagia. Di sini tiada hari tanpa bunga. Di sini tiada hari tanpa senyum. Kami bersatu bergandeng tangan. Gemah ripah ho repeh dan rapi. Gemah ripah ho repeh dan rapi. Kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia akan selalu terasa jika ada andil memakmurkan Indonesia, meski kecil peranannya. Namun bukan masalah besar kecil yang diharapkan, melainkan loyalitas dan gairah kebangsaan yang selalu melekat. Kini, pemerintah mewajibkan pengguna dana APBN dan APBD setiap BUMN dan BUMD untuk mengutamakan produk dalam negeri dan memberikan insentif bagi industri yang menghasilkan barang dengan TKDN minimal 25%. Kalau kita tidak menghargai produk bangsa sendiri, bagaimana kita berharap bangsa lain akan menghargai produk Indonesia? Sudah tiba saatnya kita bangga menggunakan produk Indonesia. Siapa yang menyediakan untuk berbuka puasa, maka